Assalamualaikum Bu Arin. Waalaikumsalam Bu Eza. Gimana kabarnya Bu Eza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Eza hari ini? Apakah semangat hari ini untuk pembelajaran hari ini? Semangat, selalu semangat. Walaupun sebenarnya sudah siang ya Bu ya, Iya. sudah siang. Tapi ya tetap harus semangat. Iya, sebagai guru ya Bu Iya, Eza. demi anak-anak. Kita siap ya, Iya. kalau di saat di sekolah kita siap melakukan tugas kita ya Bu Iya. Eza. Nah Bu Eza, maaf ya, mau ganggu nih sebentar. Iya. Kalau Bu Eza punya waktu nih, maaf juga ganggu waktunya. Iya, boleh. Karena ini ada observasi kelas yang mau saya laksanakan. Jadi saya minta waktu Bu Eza agar bisa melakukan observasi di kelas tentang pembelajaran Bu Eza. Bagaimana Bu Eza? Apakah Bu Eza bersedia? Ya, baik Bu, tidak apa-apa. Saya bersedia. Terima kasih banyak ya Bu Eza, Iya. udah luangkan waktunya juga. Kemudian saya minta izin nanti di saat pembelajaran Bu Eza, saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas. Iya, baik Bu. Kira-kira Bu Eza kapan ya Bu Eza bisa punya waktu atau bersedia untuk saya melakukan observasi pembelajarannya Bu Eza? Kalau dalam waktu dekat sepertinya saya punya jadwal Ibu di hari Rabu, tanggal 9 Oktober itu nanti saya mengajar di kelas 7C. Oh ya, di 7C bisa ya? Bisa, insya Allah. Jadi saya minta izin untuk mengobservasi nantinya. Iya. Nah, nanti Bu Iza, kira-kira di pembelajaran nanti di 7C hari Rabu mendatang, kira-kira apa nih persiapan Bu Iza? Ya, menyiapkan berbagai media ya untuk anak-anak, menyiapkan kontennya, ya rubrik penilaiannya, ya itu sih. Ya, sama seperti biasa kita Ya, ngajar ya Bu seperti Eza, biasa, ya. semuanya kita siapkan sebelum masuk ke kelas. Iya. Nah, waktu nantinya pembelajaran Bu Eza, apa salah satu tujuan pembelajarannya? Mungkin terbayang ya sama Bu Eza sekarang, kira-kira satu apa ya tujuan pembelajarannya besok? Nanti materi yang saya ajarkan nanti kan bernyanyi unisono ya Bu ya. Ya. Berarti salah satu tujuan yang akan dicapai nanti peserta didik dapat bernyanyi unisono secara bersama dengan kelompoknya dengan teknik yang baik. Oh iya, Bu Eza kan guru Guru seni seni, ya, iya. pasti asik nih. Besok nih anak-anak diajak bernyanyi Iya, ya Bu Eza. bernyanyi, Bu. Kira-kira apa area yang ingin Bu Eza kembangkan nanti di proses pembelajaran dengan tujuan tersebut? Nah, karena kita ini pelajarannya keterampilan ya Bu ya, Iya, banyak ini. Jadi saya ingin mengembangkan itu di prosesnya. Prosesnya ya. Di prosesnya. Apalagi kira-kira yang mau dikembangkan? Kontennya mungkin juga ya Bu ya, Konten, prosesnya. oke. Kemudian dengan diferensiasi konten dan prosesnya nanti produknya juga bervariasi. Wah, mudah-mudahan ya. Iya, kemudian nanti juga saya akan meningkatkan ini menerapkan KSE-nya. Ya, nanti anak-anak nanti bagaimana mereka bertanggung jawab, kemudian berkolaborasi bersama-sama, dan kemudian bagaimana mereka mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu nanti. Iya, kedengarannya memang kayaknya udah perfect ya Bu Eza, pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, produk, kemudian Bu Eza akan mengembangkan kompetensi sosial emosional. Iya. Kalau kita lihat berdiferensinya dapat, KSE-nya dapat, kira-kira menurut Bu Eza untuk mencapai ini kan bagus nih, area yang mau dikembangkan, tujuannya jelas, kira-kira strategi Bu Eza apa nih untuk mencapai tujuan tersebut? Terlebih dahulu ya kita melihat gaya belajar peserta didiknya. Gaya belajar peserta didik, oke. Itu ya salah satu strategi. Iya, salah satunya. Mudah-mudahan nanti Bu Eza ya pas saya mengobservasi nanti Bu Eza di kelas, tujuan tercapai, area yang ingin dikembangkan juga strateginya bisa bagus, dan memang siswa kita dapat mengetahui dan memahami apa yang nanti Bu Eza ajarkan. Iya, nanti berarti kita tunggu di waktunya ya Bu Eza, hari Rabu. Baik. Mudah-mudahan nanti ya sama-sama ada waktu, kita juga sama-sama semangat. Jadi izin nanti ya sampai ketemu di hari Rabu nanti ya Bu Eza, boleh ya? Ya boleh, silakan Bu. Oke, makasih ya Bu Eza untuk hari ini. Nanti sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas ya Bu Eza. Makasih untuk hari ini Bu Eza. Ya, sama-sama Bu Arin. Sehat selalu ya Bu Eza. Alhamdulillah, semoga kita sehat semangat. Assalamualaikum Bu Eza. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat?
Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, dan Ibu lihat sepertinya banyak yang hadir. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Siapa? Tidak ada. Hadir semuanya. Alhamdulillah. Hari ini kalian semuanya sehat, bisa berkumpul bersama-sama kita untuk mengikuti pembelajaran. Nah, baik anak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu pembelajaran kita dengan berdoa, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak Ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Nah, apa saja? Salah satunya? Saling menghormati. Apa lagi? Bukas tubuhkan pada tu. Apa lagi? Masuk kelas tepat waktu. Izin bergantian. Kalau izin hanya boleh paling banyak 3 orang secara bergantian. Dan yang paling utama, dalam pembelajaran kita harus saling menghargai. Dah. Hari ini pembelajaran kita lanjutkan materi kita minggu lalu. Di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang bernyanyi bersama. Siapa yang masih ingat apa itu bernyanyi bersama? Tunjuk tangan. Nah, siapa? Bernyanyi secara bersama atau berkelompok. Nah, dalam bernyanyi berkelompok, apa yang harus kita perhatikan? Nadanya, kekompakannya. Ada lagi? Postur tubuhnya. Ada lagi? Nah, dalam bernyanyi bersama tentu yang paling utama kita perhatikan adalah teknik bernyanyi. Apa saja teknik bernyanyi? Postur tubuhnya, intonasinya, apa lagi? Mimik wajahnya, apa lagi? Ekspresi berarti ya. Intonasinya, artikulasi. Apa itu artikulasi? Cara pengucapan kata yang jelas ya. Pengucapan setiap kata yang jelas. Karena dalam bernyanyi, kita harus menyampaikan liriknya dengan jelas. Nah, kemudian sekarang kalau kemarin baru kamu praktek bernyanyi bersama saja, kita pahami tekniknya saja, kemudian bagaimana kekompakannya saja, ya. Sekarang kita belajar bagaimana mengikuti bernyanyi bersama itu, mengikuti aba-aba dari pengaba. Siapa yang tahu dalam bernyanyi bersama ada itu yang memberi aba-aba? Siapa namanya? Apa namanya? Dirijen, ya. Jadi bagaimana kamu dapat bernyanyi dengan bantuan dirijen dan bisa mengikuti aba-aba dirijen. Jadi salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini saat bernyanyi bersama bisa mengikuti aba-aba dirijen dan seorang dirijen mampu memberikan aba-aba dalam bernyanyi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti dalam pembelajaran ini, apakah kamu sudah tahu tugas-tugas dirijen? Apa saja tugasnya? Kemudian bagaimana cara dia memberi aba-aba? Aba-aba apa saja yang harus dia berikan kepada penyanyinya? Kemudian yang penyanyi bagaimana mengikutinya? Bagaimana mengetahui aba-aba itu harus berhenti atau mulai bernyanyi? Nah, itu harus kita ketahui. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video paduan suara. Ya. Dalam video ini nanti ada penyanyinya, kemudian ada yang memberi aba yang ada dirijennya. Silakan kalian amati, ya. Nanti ini sekarang kan sudah berkelompok ini. Nah, setelah diamati, silakan masing-masing kelompok sampaikan, diskusikan kira-kira apa saja tugas dirijennya. Ya. Kemudian bagaimana hubungan dirijen dengan penyanyinya? Bisa dipahami? Ya, bagaimana hubungan dirijen dengan penyanyinya? Kemudian apa saja kira-kira tugas dirijennya? Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Mari kita amati video ini, sebuah paduan suara yang lengkap dengan dirijennya.
Oke, sudah dilihat? Sudah diamati? Nah, oke, Ibu beri waktu 3 menit saja. Silakan berdiskusi kira-kira apa yang kamu lihat dari video itu. Ya, apa saja tugas dirijennya, kemudian bagaimana hubungan penyanyinya dengan dirijennya. Ya. Nah, 3 menit ya, silakan berdiskusi. Enggak, tulis saja di kertas, nanti sampaikan berdiri saja salah satu dari kelompoknya berdiri menyampaikan hasil dari pengamatannya. Enggak usah ditambah di buku satu aja, nanti dibacakan, tidak dikumpulkan. Nah, apa tugasnya dirijen itu? Kemudian bagaimana hubungannya dengan penyanyinya? Nah, bagaimana penampilan penyanyinya dengan adanya dirijennya? Ya? Ada dirijennya bagaimana jadinya bernyanyinya? Kakinya turun. Sudah? Tidak ada yang selesai kelompoknya? Nah, sudah 2 menit, 1 menit lagi. Nah, kakinya turunkan. Nah, kelompok ini sudah selesai. Ya, bagaimana dengan adanya dirijen? Bagaimana penyanyinya jadinya? Nah, ya. Dirijen aja nih, Bu. Iya, kemudian gimana penyanyinya? Apakah mengikuti aba-aba dirijen atau tidak? Dah, waktunya habis ya.
Nah, mari kita diskusikan bersama-sama tentang ya penampilan dari paduan suara yang ada dirijen yang kalian tonton tadi. Nah, dari hasil pengamatannya, coba silakan kelompok mana yang lebih dulu. Nah, silakan kelompok 1. Apa hasil, sampaikan saja apa hasil diskusinya. Mari kita dengarkan bersama pendapat dari kelompok 1. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menghasilkan hasil diskusi kami. Tugas sebagai dirjen adalah memimpin, memberi aba-aba, karena adanya dirjen menjadi kompak, mengatur nada, Ya, bagus. Kata kelompok 1. Ya, silakan dulu. Terima kasih kelompok 1. Kata kelompok 1, tugas dirijen dia dengan adanya dirijen penyanyi jadi lebih kompak. Oke, bagus kelompok 1. Silakan kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Bagaimana hasil pengamatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Ya. Tugas dirijen adalah memandu semua anggota paduan suara dan mengatur irama supaya kompak dan memberi aba-aba supaya penyanyinya menjadi baik. Ya, bagus. Supaya bernyanyi lebih baik. Bagus, tepuk tangan. Ya, bagus untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 mengatakan bahwa dengan ada dirijen, penyanyi bisa bernyanyi dengan lebih baik. Bagus. Nah, tadi biar jadi penyanyinya jadi lebih kompak, kata kelompok 1. Kata kelompok 2, penyanyinya bisa bernyanyi dengan lebih baik. Bagus, Mutia, silakan duduk. Nah, kita lanjutkan kelompok 3. Nah, siapa kelompok 3 juru bicaranya? Nah, kelompok 3. Apa hasil pengamatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Tugas dirijen adalah bisa mengatur cepat lambatnya nada, bisa mengatur di mana mulai dan di mana berhenti, memberi aba-aba saat mulai atau berhenti. Iya, bagus. Nah, dari kelompok 3, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, apa kata kelompok 3? Dirijen mengatur kapan lagu itu dimulai dan kapan lagu itu berhenti. Ya, dia memberi aba-aba memulai dan berhenti lagu. Tadi kelompok 1 penyanyinya jadi kompak. Kelompok 2 supaya bernyanyi lebih baik dengan adanya dirijen. Kelompok 3 dirijen memberi aba-aba mulai dan berhenti. Baik, silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4, kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang dirijen. Tugas seorang dirijen adalah memberi kekompakan, memberi aba-aba, menjadi pemimpin saat bernyanyi. Dengan adanya dirijen, penyanyi menjadi kompak dan serentak, dan para penyanyi dapat lebih baik saat menyanyikan lagu. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 4. Kata kelompok 4 bernyanyinya lebih bagus. Dirijen itu adalah seorang pemimpin. Ya, ya bagus. Dari kelompok 4 katanya dirijen itu adalah seorang pemimpin. Ya, benar. Dalam bernyanyi paduan suara, dirijen adalah seorang pemimpin. Yang namanya pemimpin tentu memberi instruksi. Yang namanya jadi kita ibaratkan ini rakyatnya ya penyanyi harus mengikuti instruksi dari pemimpin. Sehingga kata kelompok 1 dan 2 tadi kita penyanyi bisa bernyanyi dengan baik ya, bisa bernyanyi dengan kompak ya. Dan dia pemimpin memberi aba-aba.
kapan lagu itu dimulai dan kapan lagu itu berhenti. Dah. Dan anak ibu, sekarang coba kita lihat lagi. Selain memberi aba-aba berhenti, ya, dirijen dia juga memberi aba-aba dinamik. Oke, kita tutup saja ini dulu. Nah, dirijen, siapa tadi dirijen? Seorang pemimpin. Siapa yang dipimpinnya? Siapa yang dipimpinnya? Kelompok bernyanyi. Nah, dari hasil pengamatan tadi, nah kamu sudah paham ya sebenarnya dirijen itu siapa dan apa tugasnya. Ibu lihat sudah paham. Nah, sekarang dalam memimpin, dirijen juga harus tahu dengan yang namanya tempo. Ya, yang harus diperhatikan oleh dirijen adalah tempo lagu. Siapa masih ingat tempo itu apa? Nah, iya, cepat atau lambatnya ketukan sebuah lagu. Apakah lagu itu harus dimainkan dengan cepat? Apakah lagu itu harus dimainkan dengan lambat, tempo lambat? Nah, itu dirijen harus tahu. Karena tempo, cepat atau lambatnya kita bernyanyi, itu dirijen yang memberi kode. Kalau dirijennya ngasih 1, 2, 3, 4, 17 Agustus tahun 45. Tentu begitu temponya. Tapi kalau dirijennya ngasih 1, 2, 1, 2, 17 Agustus tahun 45. Kalau dikasih tempo lagi lebih cepat. 1, 2, 1, 2, 17 Agustus tahun 45. Jadi yang mengikuti dirijen adalah penyanyi. Tempo diberi oleh dirijen. Yang kedua ada dinamika. Siapa masih ingat apa itu dinamika? Apa itu dinamik? Ah, lupa. Siapa? Keras? Iya, bagus. Keras atau lembutnya bunyi. Tadi lihat kan pemimpinnya ada begini. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji. Ada dia ngasih kode. Pelankan suaranya. Atau kan lembutkan suara penyanyinya. Kemudian dia kasih kode dengan semangat lagi. Berarti penyanyi harus bernyanyi dengan suara keras lagi. Nah, itu namanya apa tadi? Dinamika. Nah, yang terakhir yang harus diketahui oleh dirijen adalah tanda birama. Nah, birama sudah kita pelajari di awal pembelajaran ya. Ya, bahwa birama adalah bagaimana kita bernyanyi dengan ketukan yang teratur. Siapa masih ingat macam-macam tanda birama? Birama berapa saja? 3/4 berapa? 2/4, ada 3/4, 2/4 dan apa 4. 3 saja ya. Nah, yang sudah kita pelajari ada 3 tanda birama. Nah, seorang dirjen dia harus tahu lagu itu birama berapa. Nah, 3/4. Siapa masih ingat Ibu sudah mengajarkan arah tangannya? Ke bawah, keluar, ke atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri menghadap ke Ibu. Nah, kita cobakan bernyanyi dengan 3/4 bagaimana memberi aba-abanya. Ya. 1 keluar, 2, 3 ke atas. Seorang dirjen tangannya harus rata dengan bahunya. Coba. Yang rapat duduknya dijarangkan. Nah, kita mulai ya. 3/4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua
giginya tinggal 2. Birama berapa itu? 3/4. Masih berdiri. Sekarang birama 2/4 ke bawah dan ke atas. 1, 2. Atau bisa seperti ini. 1, 2. Coba tangannya rata-rata dengan bahunya. 1, 2. Ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, dah. Berapa tuh? 3/4. Sekarang birama 4/4 ke bawah, ke dalam. Ini ketukan satunya 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, ikuti semuanya. Berdiri yang baik. Ya, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Oke, bagus. Itu birama berapa? 4/4. Bagus, silakan duduk. Nah. Nah, jadi apa saja tugas Dirjen tadi? Memberi aba-aba agar bernyanyi apa? Kompak, lebih bernyanyi dengan baik, dan juga bisa memberi tanda berhenti dan tanda lagu dimulai. Kemudian memimpin dengan kode-kode tergantung dari birama lagu. Nah, sampai di sini ada paham anak-anak Ibu? Paham? Oke, sekarang kita coba praktekkan. Ibu minta ini masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok silakan berlatih. 1 orang tunjuk menjadi pemimpinnya dan yang lainnya bernyanyi. Tunggu dulu, Ibu baru menyuruh menunjuk. Perhatikan, di antara 3 tanda birama ini, kamu boleh pilih birama yang mana. Untuk birama 3/4, lagunya Topi Saya Bundar. Tahu lagu Topi Saya Bundar? Tahu. Untuk birama 2/4, Garuda Pancasila. Nah, untuk birama 4/4 lagunya Satu Nusa, Satu Bangsa. Baik, sekarang silakan masing-masing kelompok. Boleh, Bu. Kelompok kami sama dengan kelompok ini, boleh, enggak apa-apa. Pilih saja. Kamu boleh satu kelompok itu hanya 1 lagu, ya. 1 kelompok hanya 1 lagu. Boleh lagu Topi Saya Bundar, tapi pemimpinnya dengan birama 3/4. Lagu Garuda Pancasila, pemimpinnya birama 2/4. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa, biramanya 4/4. Ya. Waktu untuk latihannya, Ibu beri waktu selama 10 menit. Nah, yang memimpinnya saja yang berdiri, yang lainnya boleh bernyanyi sambil duduk saja. Nah, jelaskan satunya. 3/4. 1 ya satunya. Nah, ini lagu apa? Boleh sama, ya. Yang penting Ibu ngasih 3 pilihan. Pilih lagu yang mana? Lagu mana? Boleh, silakan. Berarti biramanya berapa? Lagunya dimulai dari 1, 3, 4. 1. Ya. Kelompok ini lagu apa? Sudah dicari. 2/4 lagu apa? Siapa yang mimpin? Udah tunjuk. Oke, silakan latihan. Dah. Boleh silakan berdiri di tempat saja untuk latihan bernyanyinya. Boleh berdiri di tempatnya.
ini satu intas bangsa aja. Ini satu intas bangsa. Hafal kan lagunya? Satu Nusa. Udah latihannya. Nah, kalau latihan, ada waktu latihan, dia latihan. Nah. Tapi sudah disepakati satu nusa satu bangsa. Berarti kita sepakat satu nusa satu bangsa. Ke bawah, ke dalam, keluar, ke atas. Ini sudah? Udah. Lagu apa? Tijaya untuk selama-lamanya. Itu Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tuh bagus. Ini udah selesai latihannya. Udah, lagu udah Pancasila. Oke, sudah? Nah, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Siap, oke, semuanya fokus. Semuanya fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk banyak-banyak. Iya, bagus. Dah. Nah, Ibu lihat semuanya sudah bisa. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana penampilan dari setiap kelompok yang bernyanyi dan yang memberi dirijen. Nah, Ibu mulai dari kelompok, kalau tadi diskusi dari kelompok 1 mulainya. Kalau praktek bernyanyinya dimulai dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Yang mimpinnya di sini ya, penyanyinya di sini. Nah, ya. Yang mimpinnya di sini. Iya, penyanyi ada di sini, tidak apa-apa, karena dilihat kan pemimpinnya. Oke, sudah. Silakan. Yang laki-laki 2 di sini. Nah, perempuannya sini. Yang ini awas, Nak. Kamu mundur. Mbak Aris yang baik. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Maju di sini. Nah, yang laki-lakinya di sini. Satu lagi. Kamu di dalam sini. Dah, sekarang silakan kita simak bagaimana dirijen dari kelompok 4. Ya, kelompok lain tolong didengarkan, tidak mengganggu ya, Ihsan ya. Ya, tolong didengarkan bagaimana kekompakan dari paduan suaranya. Silakan kelompok 4. Lagu apa bilang? Sampaikan dulu lagunya, karena kita nggak ada musik pengiring ya. Nah. Posisi bernyanyi. Lagu Garuda Pancasila 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, birama berapa tadi kelompok 4? Birama 2/4. Bagus, silakan duduk. Dah, kelompok 4 sudah menampilkan nyanyinya dengan birama 2/4 dengan dibantu oleh yang memberi aba-aba atau dirigen. Selanjutnya kita lihat penampilan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke. Sudah? Dah, dengarkan yang lain. Silakan dengarkan bagaimana kelompok 2, 3 menyanyikan lagu yang dipilihnya. Nah, lagu apa? Satu, dua, satu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oh iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Yang lain dengarkan dan perhatikan temannya bernyanyi. Tadi kita sudah ingat ya, keyakinan kelas kita saling menghargai, ya. Udah, dua sini. Nah, ini tengah, satu lagi. Nah, yuk. Bisa Pak Mutia? Perhatikan dulu penyanyinya udah siap atau belum. Nah, jadi dirjen juga seperti itu ya. Lihat penyanyinya sudah siap atau belum. Kalau penyanyinya belum siap, kasih kode untuk siap. Ya. Kalau sudah siap, baru kita mulai. Dan yang bernyanyi, kalau pemimpinnya sudah begini, berarti sudah siap untuk bernyanyi. Oke, silakan. Kasih kode siapnya dulu. Nah. Lagu apa? Saya bilang, menyanyikan satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 2 menyanyikan lagu apa lagunya? Satu nusa. Birama berapa? 4/4. Makanya gerakan tangannya berbeda tadi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Dah, sekarang lanjut kelompok 1. Nyanyi apa ya kelompok 1? Silakan maju kelompok 1. Siapa yang mimpin? Nah, yuk cepat. Ya boleh. Berapa? Birama berapa dia? Maju lagi sini. Nah, oke. Sini. Ya. Yang 4, 2, 3, 4. Perhatikan kelompok 1. Mulainya ketukan ketiga. 2. Topi.
saya ya. 2, 3. Topi saya bundar, kalar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Sudah? Nah, kita kasih tanda berhentinya. Bukan topi saya. Nah, boleh ulang lagi? Nah, kita lihat lagi ya. Karena dia beda. Tadi kelompok ini 2/4. Kelompok 2 4/4. Nah, sekarang lagunya 3/4. Ayo kita sama-sama. Lagu Birama 3/4, ketukan ke Jadi dirijen bernyanyi paduan suara sangat dituntut kerjasama dan kekompakan. Nah, jadi Ibu harap setelah pembelajaran ini, ya, Ibu lihat tadi sudah mulai itu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita coba lagi paduan suaranya dengan 2 suara dengan dirijennya. Nah, kita lanjut ke minggu depan dengan materi itu. Jadi kesimpulannya apa kesimpulan kita hari ini? Bagaimana bernyanyi dengan mengikuti aba-aba? Lebih kompak. Apalagi? Nadanya lebih tepat karena diberi komando ya. Apalagi? Sudah? Nah, berarti bernyanyi bersama akan dengan ada dirijen bernyanyi akan kompak. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk pembelajaran kita hari ini kita cukup sampai di sini. Nah, mari kita sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan bersyukur membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai bertemu minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arin. Waalaikumsalam. Bu Eza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Bu Eza, sengaja saya minta waktunya hari ini ya. Ya, boleh Bu Arin. Karena di pra-observasi kemarin kita sudah membicarakan bahwa saya izin ya ada di ruangan kelas Bu Eza untuk observasi proses pembelajaran. Nah, kita sudah bicarakan juga tujuan apa Bu Eza, kemudian area yang mau dikembangkan juga apa. Gitu kan. Nah, sekarang kan kita sudah melakukan nih observasi di kelas Bu Eza. Iya, betul. Nah, kita akan membicarakan apa saja sih kendala Bu Eza di dalam proses pembelajaran tersebut, dan kebetulan hari ini kita juga akan diobservasi oleh Ibu. Nah, Ibu ada di sini ya Bu, mohon untuk izin waktu ya melihat bahwa pembicaraan pasca observasi kita kali ini untuk membahas untuk perbaikan proses pembelajaran kita selanjutnya. Bagaimana Mbak Eza, ada kendala tidak dalam pembelajaran kemarin? Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita kemarin, di mana saya akan mengambil materi waktu itu bernyanyi bersama ya Bu. Dan di situ saya lebih menguatkan di sana dalam diferensiasi prosesnya. Nah, pada prosesnya ada di antara anak-anak ini yang memang kurang suka bernyanyi mungkin ya. Nah, jadi itu sedikit kendala pada saat pembelajaran ini. Ya, betul juga ya Bu Eza, tidak semua anak kalau di saat kita kasih materi semuanya langsung suka ya. Iya, betul. Apalagi bernyanyi. Kalau menurut kita pada umumnya kan suka bernyanyi ya. Mungkin di kelas Bu Eza yang kemarin ada yang tidak begitu hobi bernyanyi. Nah, kalau itu kendalanya kemarin Bu Eza, saya juga melihat ya di observasi kelas kemarin, kendala apa? Bagaimana cara mengatasi itu ya kemarin ya, kendala dengan siswa yang tidak hobi bernyanyi tadi. Ya, jadi untuk mengatasinya kemarin dalam waktu pembagian kelompok, nah saya hanya menekankan pembagiannya dari diferensiasi kontennya, yaitu boleh memilih lagu daerah atau lagu nasional. Nah, untuk anak-anak yang kita bisa melihat itu mana yang kurang suka bernyanyi, itu digabungkan kelompoknya dengan teman-temannya yang semangat dalam bernyanyi. Iya. Jadi mereka bisa mungkin termotivasi juga dengan teman-temannya. Nanti mereka berkelompok, mau tidak mau mereka harus berkolaborasi. Jadi itu.
terjadi pemerataan siswa yang tidak suka ke yang suka. Iya, Jadi betul. mereka akhirnya berbaur ya. Berbaur, Bu dia Eza. ikut berkolaborasi Jadi bagaimanapun suka ya. kelompoknya harus tampil baik gitu. Nah, boleh juga memilih tadi ya, mau Iya, lagu betul. daerah atau apa. Jadi mereka bisa tampil dengan sangat bagus kemarin Bu Iya, Eza betul. ya. Kalau kita lihat, nah kalau di area yang ingin dikembangkan Bu Eza, percakapan kita yang pra-observasi kemarin, gimana perasaan Bu Eza? Area yang dikembangkan sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki? Iya, kemarin dalam proses ya dikembangkan kemarin, kemudian dalam diferensiasi konten, alhamdulillah anak-anak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, mungkin lebih ke variasi lagi ya materi lagunya. Kalau kemarin mungkin dibatasi hanya lagu daerah, lagu nasional saja. Mungkin ada mereka yang menyukai lagu populer. Oh, berarti juga. mungkin Nah, Bu Eza minta pendapat iya. daripada siswa lagu Iya, apa sih yang mau dinyanyikan, mungkin silahkan mereka gitu ingin ya. juga gitu. Iya, Mungkin lagu iya. daerah yang populer sekarang. Nah, mereka juga ada yang minta seperti itu. Ya, bagaimana kalau perasaannya Bu Eza setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, KSE-nya juga diterapkan, perasaannya gimana sekarang? Iya, senang ya Bu Arin ya, karena semua anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran. Walaupun tadi ada yang tidak suka bernyanyi, mereka jadi aktif karena kita kelompokkan tadi dengan temannya yang mau gitu. Jadi mereka termotivasi, ya menyenangkan Bu Arin. Alhamdulillah. Nih kalau kita kirakan levelnya nih, kalau kemarin Bu Eza di posisi level berapa, dan setelah kita lakukan observasi kelas hari ini, rasanya Bu Eza udah di posisi di mana nih? Kalau kemarin sebelum kita Menerapkan mungkin pembelajaran berdiferensiasi ya. masih di angka 6 mungkin Di ya, angka angka 6. Nah, setelah kita melakukan observasi ya tentu merasa sudah bisa di angka 8 atau 9. Alhamdulillah, berarti ada kemajuan Iya, ya insyaallah. dalam pembelajaran. Mudah-mudahan Bu Eza yang baiknya Bu Eza pertahankan, dan kalau memang rasanya ada evaluasi, berarti itulah perbaikan untuk proses pembelajaran selanjutnya, sehingga suasana belajar menjadi menyenangkan. Iya, betul. Ya kan? Tentu Bu Eza nih gimana komitmennya, tanggung jawabnya terhadap prosesnya agar berjalan seperti hari yang kemarin Iya, kita observasi. Ya tentu menyiapkan pembelajaran yang betul-betul berdiferensiasi ya, kemudian bagaimana dalam pembelajaran menerapkan PSE-nya kepada anak-anak didik gitu. Alhamdulillah Bu Eza, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini menjadi perbaikan untuk selanjutnya. Iya. Terima kasih ya Bu Eza atas waktunya. Terima kasih ini sama-sama Bu Arin. Ya, alhamdulillah ya Bu Eza, makasih ya. Iya, terima kasih sama-sama. Ya Bu.